Halo teman-teman, kembali lagi di Lensa Sosiologi, tempat di mana kita nggak cuma bahas kejadian, tapi mencoba memahami mengapa itu bisa terjadi dari sudut pandang sosial. Karena kadang sebuah peristiwa yang terlihat hanya masalah pribadi ternyata punya dampak sosial yang jauh lebih besar. Dan di episode kali ini, kita akan membahas satu kasus yang cukup serius. Kasus penusukan yang dialami oleh YouTuber bernama Listia Magdalena atau yang kita kenal sebagai Pau Pau. Kalau kita mundur ke tahun 2010, saat itu Popo masih mahasiswa arsitektur di Universitas Pelita Harapan. Pelakunya bukan orang asing, bukan perampok, bukan orang di jalan, tapi teman kampusnya sendiri. Pada hari kejadian, Pau Pau hendak ke Mall Puri Indah, Jakarta Barat. Pelaku meminta untuk ikut dan diantar. Awalnya biasa aja, tidak ada pertengkaran yang besar, gak ada juga bahaya yang jelas. Namun, ketika mobil berhenti di area yang lebih sepi, situasi berubah drastis. Terjadi penyerangan di dalam mobil. Karena panik, mobil sempat menabrak kendaraan lain di depannya. Beruntungnya, ada orang sekitar yang segera membantu dan membukakan pintu mobil. Pau Pau langsung dibawa ke rumah sakit Puri Indah untuk mendapatkan perawatan karena mengalami luka yang sangat serius. Belakangan diketahui motifnya diduga karena rasa iri. Dan setelah kejadian, pelaku disebut memiliki gangguan mental. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ini masalah pribadi atau antara dua orang? Atau sebenarnya ini ada cerminan gejala sosial lebih luas. Kita hidup di masyarakat yang multikultural. Banyak sekali latar belakang, tekanan sosial, dan juga banyak kompetisi. Rasa iri, tekanan akademik, ekspektasi sosial, semua itu bisa menjadi konflik laten yang tidak terlihat. Dan ketika konflik pribadi tidak dikelola dengan sehat, ia bisa berubah menjadi kekerasan. Di titik itulah masalah individu berubah menjadi masalah sosial. Nah, di episode berikutnya, kita akan membahas kasus ini dari perspektif sosiologi dan melihat bagaimana konflik interpersonal bisa berkembang menjadi kekerasan. Kita juga akan membahas bagaimana masyarakat merespons, termasuk munculnya stereotip dan pelabelan sosial. Karena memahami peristiwa bukan hanya soal mengetahui apa yang terjadi, tapi memahami struktur sosial di baliknya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap kritis dan tetap peduli. Halo teman-teman, kembali lagi di Lensa Sosiologi. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana sebuah konflik pribadi bisa berubah menjadi peristiwa serius. Sekarang pertanyaannya, secara sosiologis sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi? Dalam sosiologi, konflik adalah proses sosial ketika dua pihak memiliki perbedaan kepentingan, nilai, ataupun perasaan yang tidak terselesaikan. Kasus ini bisa dikategorikan sebagai konflik interpersonal. Artinya, konflik yang terjadi antara individu, bukan antar kelompok. Namun yang menarik, konflik seperti ini seringkali tidak muncul secara tiba-tiba. Ada yang disebut konflik laten. Konflik laten adalah konflik yang tersembunyi, tidak terlihat di permukaan, tapi sebenarnya sudah ada dalam bentuk rasa iri, tekanan, atau ketidakpuasan. Dalam masyarakat yang kompetitif, termasuk lingkungan kampus, tekanan akademik, perbandingan sosial, dan ekspektasi bisa memperkuat konflik tersebut. Ketika emosi tidak dikelola dan dikomunikasi dengan tidak berjalan sehat, konflik laten bisa berubah menjadi kekerasan nyata. Setelah kejadian, munculnya respons masyarakat yang juga menarik untuk dianalisis. Banyak orang langsung mengaitkan tindakan pelaku dengan kondisi mentalnya. Disinilah muncul konsep pelabelan sosial. Pelabelan sosial terjadi ketika masyarakat memberi cap atau stigma pada seseorang berdasarkan satu karakteristik tertentu. Masalahnya, pelabelan ini seringkali melahirkan generalisasi, seolah-olah semua orang dengan kondisi mental tertentu pasti berbahaya. Padahal secara ilmiah itu tuh tidak tepat. Tidak semua individu dengan gangguan mental bersifat agresif. Artinya, satu peristiwa bisa memunculkan gejala sosial baru, yaitu stigma dan prasangka. Jadi, kita bisa melihat bahwa dampak sosial tidak hanya berhenti pada konflik itu sendiri, tapi juga pada cara masyarakat memaknainya. Di episode terakhir, kita akan melihat kasus ini dengan perspektif Pancasila dan hak asasi manusia. Karena pada akhirnya, setiap peristiwa sosial selalu berkaitan dengan nilai dan norma yang kita anut bersama. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap kritis dan tetap peduli.
Halo teman-teman, kembali lagi di Lensa Sosiologi. Ini adalah episode terakhir dari pembahasan kita tentang kasus Pau Pau. Di 2 episode sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana konflik pribadi bisa berkembang menjadi kekerasan, dan bagaimana masyarakat merespons lewat pelabelan sosial. Sekarang kita melihatnya dari perspektif nilai dan hukum. Kalau kita kaitkan dengan Pancasila, tindakan kekerasan jelas bertentangan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati. Hak yang dilanggar dalam kasus ini adalah hak untuk hidup dan hak untuk merasa aman. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga ditegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Secara hukum pidana, peristiwa ini termasuk tindak penganiayaan berat dan percobaan pembunuhan, meskipun proses hukumnya mempertimbangkan kondisi mental pelaku. Tapi ada satu hal yang menarik. Korban memilih untuk tidak menyimpan dendam. Keputusan itu menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan bukan hanya tentang aturan hukum, tetapi juga tentang pilihan sikap. Kadang kita berpikir bahwa keadilan hanya soal hukuman, padahal keadilan sosial juga berkaitan dengan bagaimana kita memutus rantai kebencian. Kasus ini mengingatkan kita bahwa konflik bisa terjadi di mana saja, bahkan di lingkungan yang terlihat aman. Dan sebagai masyarakat, pencegahan dimulai dari hal-hal yang sederhana, seperti komunikasi yang sehat, empati, dan juga pengendalian emosi. Setiap peristiwa sosial selalu meninggalkan pelajaran. Bukan hanya tentang siapa yang salah, tetapi apa yang kita bisa perbaiki sebagai masyarakat. Karena pada akhirnya, kualitas suatu masyarakat tidak diukur dari ada atau tidaknya konflik. Tetapi dari bagaimana masyarakat tersebut merespons dan belajar dari semua konflik itu. Terima kasih sudah mendengarkan Lensa Sosiologi. Tetap Tetap kritis, tetap kritis, peduli, dan sampai tetap jumpa di peduli, pembahasan Dan berikutnya. sampai jumpa di pembahasan berikutnya.